Oke, satu, dua, tiga. Halo teman-teman YouTube, khususnya pecinta pemrograman mobile. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan ya tentang eh, tugas kita terkait ujian tengah semester matkul pemrograman mobile dengan dosen Pak Budiase, dengan saya sendiri Afudin Barkah dan teman saya I Gede Agung Gede Putra. Oke, di sini eh, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi mobile yang awalnya berdasarkan dari desain Figma yang sudah kita rembukan sebelumnya, diskusi sebelumnya, gitu. Yang akan didevelop menjadi sebuah aplikasi mobile, gitu. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan dulu terkait isi video kita pada hari ini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan terkait alasan mengapa dibuatkannya sebuah aplikasi mobile ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait alur dari aplikasi mobile yang akan kita develop berupa desain UI Figma. Yang ketiga, ada penjelasan terkait demo apps dan penjelasan code dari teman saya Idi Putra, seperti itu. Oke, kita lanjut ke alasan mengapa aplikasi mobile ini dibuat. Jadi alasannya itu adalah, mungkin saya bercerita terlebih dahulu ya. Jadi suatu hari saya dan teman saya itu pergi ke sebuah restoran dekat kampus. Nah, bukan restoran sih, warung ya. Warungnya itu namanya Warung Bu Ode. Nah, suatu hari warungnya itu rame tuh, rame. Ramenya tuh rame antrian, rame yang pesan, rame yang baik mau bayar juga tuh rame. Jadi chaos banget. Nah, suatu hari saya tuh ngomong ke si teman saya Ide Agung Gede Putra itu, kira-kira ada nggak ya solusi permasalahan di IT ini, di IT yang mecahin solusi kalau misalnya kita nggak perlu lagi tuh ngantri buat pesen, ngantri buat bayar lagi gitu, kayak yang tinggal duduk nunggu pesanan dateng, bayar, kelar gitu. Ada nggak? Nah, si Gede Agung Putra ini ada nyaranin kalau kita buat aplikasi pesan online kayak gitu. Nah, itu adalah alasan mengapa dibuatkannya aplikasi mobile pesan online ini maksud saya, gitu. Mungkin biar lebih jelas ya, biar juga tergambarkan gimana maksud dari alasan tersebut, kita langsung masuk ke desain UI Figma-nya mungkin ya. Oke, di sini di halaman desain Figma utama kita ada informasi terkait banner mungkin ya, banner dari warungnya tersendiri. Di sini ada warung makan Bu Ode beserta buka tutup pukulnya berapa, dan di sini mungkin untuk informasi nomor WA-nya ya. Di sini kalau misalnya catering juga, mungkin karena ini baru desain UI-nya aja, jadi ya mungkin untuk nomornya masih fake lah. Di sini kita bisa lihat di halaman utama itu ada makanan dan minuman. Nah, di sini mungkin ada karosel mungkin ya. Ada gado-gado, ayam bakar, soto, mie goreng, dan nasi goreng. Dari minumannya juga ada banyak, ada es teh, es jeruk, es cendol, susu, dan teh tarik. Di sini juga ada informasi terkait dengan harganya, biar membantu user ya dalam memilih makanan gitu. Takutnya kemahalan atau kemurahan kan kita bisa lihat dulu dari harganya. Oke, di sini juga kita lihat semua ya di sini. Tapi kebetulan untuk desainnya saja ya, emang belum di develop, jadi hanya untuk di bagian karosel dari makanan dan minumannya saja. Tapi untuk implementasi dari aplikasinya sudah ada gitu. Oke, mungkin di sini karena saya biasanya memesan menu di warung makan Bu Ide itu nasi goreng, jadi saya ingin pesan yaitu sebuah nasi goreng. Kita klik nasi goreng, klik. Nah, pada saat kita klik, di sini tertera berupa gambar dari sebuah nasi goreng yang enak banget ya kayaknya. Terus di sini ada informasi terkait nama dan harganya dan deskripsi dari si nasi goreng ini.
Baik, nah karena saya ingin memesan nasi goreng, kita langsung saja klik di bagian add to cart atau tambahkan di keranjang. Kita klik. Nah, pada saat kita klik ada informasi nih. Kalau informasinya itu berupa added nasi goreng to cart. Jadi artinya kita sudah menambahkan nasi goreng ke keranjang. Nah, di aplikasi itu atau di informasi ini juga ada informasi berupa andu. Andu ini gunanya buat apa? Andu ini berguna jika kalau misal awal aku pingin nasi goreng tapi aku ternyata pinginnya mie goreng. Nah, kita bisa andu atau kita nggak cancel order lah gampangnya gitu. Oke, karena saya beneran pingin nasi goreng, kita klik aja di bagian cart ini ya. Kita klik cart atau keranjang. Nah, di keranjang ini kita bisa lihat nih. Kalau eh kita pesan nasi goreng jumlahnya satu dan harganya 15. Karena saya dua orang, saya dan Dewa Agung Putra, jadi saya pesannya dua. Klik. Nah, dan kalau teman-teman ngeh juga, di sini totalnya juga berubah ya. Yang awalnya 15.000, kalau saya tambahkan jadi 30.000. 15 kali 2 berapa? 30. Pinter. Oke. Dari sini kita langsung ke paymentnya, kita klik total 30.000 di klik. Nah, di sini akan ada invoice berupa ID, tanggal pesanan, menu dan jumlahnya berapa dan totalnya berapa. Dan di sini ada sebuah informasi di mana mungkin saya terjemahkan saja ya. Jadi screenshot tampilan invoice ini, bawakan aplikasi kasih screenshot ini ke kasir dan bayar sesuai dari invoice gitu. Nah, mungkin saya jelaskan secara singkat lagi ya untuk penjelasan alurnya. Jadi kita datang ke kasir, kita datang ke warungnya, kita duduk, buka aplikasinya, kita pesan aplikasinya, pas sampai bagian invoice. Nah, sebenarnya sampai bagian invoice ini kita ada penambahan fitur ya di aplikasi mobilnya. Mungkin karena ini baru prototipe saja, jadi di sini cuma screenshot invoice kasih kasir. Nah, kita ada penambahan untuk mempermudah mungkin ya untuk si warung Bu Ode. Jadi pada saat di bagian invoice ini, di bagian sudah saya SS ini ada fitur di mana kita bisa mengirimkan invoice ini ke WhatsApp secara langsung. Nah, kita kirimkan ke WhatsApp secara langsung. Jadi nanti di WhatsApp itu akan tertera invoice dari pesanan kita. Mungkin nanti untuk penjelasannya demo app-nya nanti sama ide Budi Putra ya. Cuman kurang lebih alurnya seperti itu. Jadi alurnya kita kirim ke WA. Setelah itu dari informasi restoran udah ada dapat order nih. Kalau ada orderan berupa nasi goreng itu 2 gitu. 15.000 kali 2 30 kan. Jadi ada order masuk gitu. Nah, semisal udah selesai makan nih. Nah, untuk pembayarannya nanti semua berlangsung via WhatsApp. Jadi dari pihak restoran membuat sebuah QRIS ya, karena sekarang semua serba QRIS ya, serba elektronik. Jadi pembayarannya lewat QRIS atau sebenarnya bisa cash sih. Jadi kalau cash langsung ke kasir. Kalau misalnya via QRIS nanti dari pihak restoran akan atau memberi gambar sebuah QRIS di WhatsApp. Lalu nanti user tinggal membayar dan untuk resipiennya pembayarannya itu tinggal kirim ke WA, selesai tinggal pulang. Jadi nggak perlu ngantri lagi, cuman duduk aja gitu. Mungkin itu untuk alur dari aplikasi mobile ini. Jadi sebenarnya aplikasi mobile ini berguna bagi si warung ya, biar warung itu nggak keteteran gitu ngeliat antrian gitu, dan user juga nggak capek buat ngantri buat pesan, ngantri buat bayar kayak gitu. Oke, aman. Kita lanjut ke Dewa Agung Gede Putra terkait demo apps dan penjelasan tentang codingan. Bye bye. Kita bakal lanjut di proses demo. Tapi sebelum kita demo, aku mau infoin teman-teman, ini repository yang aku sama Afu buat untuk ngedevelop project warung Bu Ode ini. Nah, di repository ini teman-teman bisa clone di link ini, nanti juga bakal ditaruh sama Afu di deskripsi video YouTube-nya. Nah,
Kalau teman-teman mau collab juga bisa, mau ngembangin aplikasi ini sampai jadi ya kan. Teman-teman bisa fork terus bikin branch baru atau gimana, nanti aku bakal cek kok di pull requestnya kalau teman memang mau ngelakuin pull request gitu, mau collab lah sama kita. Oke. Terus teman-teman bisa baca dari atas ke bawah ada desainnya ada linknya di sini, tinggal teman-teman klik, udah aku bikinin readme-nya. Terus, nah ini ada persiapan apa aja yang dia harus dibikin. Aku udah tinggal klik ya. Ya basic lah. Terus installingnya gimana? Pertama clone repositorinya. Teman-teman cari caranya nge-clone kalau belum tahu. Kalau mau pakai Git harusnya udah tahu. Terus navigate ke directory yang udah teman-teman clone tadi, baru install. Nah sebelum teman-teman install, aku mau ngasih tahu ada beberapa package yang sebenarnya enggak kepake gitu loh. Contohnya kayak Caca Network Image, Flutter Tools. Nah ini dua package ini sebenarnya nggak kepake gitu, tapi aku biarin karena siapa tahu sampai semester 1 UAS dipakai, ya udah biarin aja gitu. Ini lumayan penting soalnya dua package ini gitu. Terus package yang lainnya aku pakai kayak Flutter Scroll Shadow, ini ya bikin tampilan lah biar cepat, aku malas bikinnya. Terus URL launcher, nanti di sini aku pakai buat nge-launch WA URL nanti buat ngirim invoice. Terus ada shared preferences sama provider, ini dipakai kayak state management dan nyimpan di internal biar ke frame. Gimana ya bilangnya? Kurang lebih kayak database mini lah, database internal gitu buat nyimpan datanya gitu. Nanti tuh data-data menu yang kamu mau masukin di card itu pakai provider sama shared preferences ini yang aku pakai. Terus INTL ini aku pakai buat nge-convert dari number ke rupiah gitu. Nanti kan kalau warung tuh kan misal harga 12.000 biar Rp 12.000. Nah, INTL ini bisa banget dipakai gitu. Cuma kalau ada yang nanya lesson MD-nya ini belum ada ya. Kayak ini soalnya project UTS doang gitu. Buat ngerunning teman-teman bisa langsung flutter.run di terminalnya, habis ngelakuin ini. Kalau enggak pasti merah kodenya. Atau teman-teman bisa running di sini setelah semuanya keinstall ya. Oke. Next kita bakal demo. Makasih. Kita lanjut ke demo dan aku bakal jelasin beberapa kodenya. Di sini codingan ini tuh udah yang disaranin ya. Cara ngodingnya kayak gini, desain patternnya seperti ini tuh disaranin sama tempat kerjaku, divisi Flutternya lah. Dan di dokumentasi Flutter juga ada kok. Nanti kalau teman-teman clone kurang lebih bakal sama kayak gini dan mungkin bakal ada perubahan. Jadi mungkin harus di pull request sering-sering ya. Karena ya aku nggak tahu juga kapan aku bakal update nih project gitu. Ya kurang lebih sesekali lah, seminggu bakal aku cek-cekin. Ya pertama teman-teman bisa lihat list of screen. Screen tuh yang ini nih. Bagian-bagian ini tuh screen. Ini screen. Nah, screen terus ada cut screen ya kan. Itu ada, teman-teman bisa baca di sini, view all juga ada nih. Nah, bisa dilihat di screen ini. Oke. Nah, pertama aku bakal jelasin home screen ya kan, root pertama. Di home screen sebenarnya nggak ada yang spesial, tapi aku mau ngasih tahu teman-teman ada satu hal yang spesial banget di sini. Nih. Provider. Jadi store-nya gitu, tempat nyimpan barangnya kayak database gitu ya. Teman-teman perlu initiate. Nah, load item from props dulu di sini. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ya mau nyimpan data harus ada ngeload state-nya juga. State apa sih sebelumnya yang udah ada gitu. Nah, ini kayak local storage lah. Local storage-nya buat Flutter gitu. Teman-teman bisa pakai dua package ini. Props ini sama lagi satu, kalau nanti di modalnya kelihatan gitu. Nama anunya package-nya itu set preferences. Tadi udah aku jelasin. Ini tuh buat apa. Oke. Terus kalau di home itu ada yang spesial juga. Bentar, kita balik ke home bentar. Ada komponen namanya scroll. Sorry. Nggak control F dia. SCROLL. Nah, single child scroll in view, bukan yang ini yang aku maksud. Nah, horizontal scroll in view. Di sini make teman-teman bisa lihat aku udah nerapin yang namanya konsep komponen. Di React tuh ya lumayan populer lah gitu. Framework front end zaman sekarang tuh udah mulai nerapin yang kayak gini. Nah, di sini juga udah reusable banget. Kalau teman-teman bawa props makanan, dia akan nampilin data makanan seperti ini. Kalau bawa minuman bakal nampilin minuman.
Kurang lebih kalau teman-teman baca, nah di sini juga nerapin komponen yang namanya vcard. Ini kayak patching-patchingan lah kalau patch datanya ini. Cuman kalau yang sini tuh cardnya buat nampilin satu card ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya udah reusable gitu. Jadi gak aku bikin satu-satu cardnya gitu, nggak. Jadi aku bikin satu card terus di loop. Yang kerubah tuh gambarnya, harganya, titelnya. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita masuk ke detail screen. Masuk ke detail screen. Nah, di detail screen ini ada fitur yang namanya add to cart. Add to cart ini tuh bakalan ya, dia teman-teman bisa nambah menu ini ke dalam cart. Itu aja sih, gak ada yang sebenarnya spesial banget. Aku juga gak nerapin komponen di sini kurang lebih. Iya, gak ada komponennya lah, cuman ada vcardnya. Ini harusnya pakai vcard, cuman gak malas gitu bikinnya. Cuman ya gak apa-apa gitu. Cuman masih reusable lah detail screen ini, tapi aku namanya ya ini stateful widget, ya udah bener sih. Ya udah bener sih sebenarnya ya kan, datanya apa namanya menyesuaikan gitu dengan data yang bakal dibawa sebagai props. Misalnya nih bawa S0, nah udah sesuai. Jadi aku gak bikin detail screen tuh S0, nggak kayak gitu lagi. Konsep komponen ya pakai gitu. Cuman ini bukan komponen karena dia screen gitu. Gak begitu aku bikinnya kemarin. Agak mikir-mikir. Aku anak backend ya, bukan anak front end. Jadi agak painful bikin beginian. Nah, kalau teman-teman add to cart, teman-teman ada pilihan buat undo sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tunggu, dia bakal lempar teman-teman ke home. Harusnya ke cart sih, cuman ya aku bikinnya ke home aja biar dia milih barang lagi gitu. Nah, bisa dilihat di bagian cart juga ada minusnya, cuman kita coba undunya dulu. Undunya jalan apa enggak, Bang? Nah, kita coba dulu. Tadi kita nambahin apa sih tadi? Es jeruk. Kita bakal coba unduh nasi goreng. Kalau teman-teman add to cart, terus unduh, kita lihat. Dia bakal pindah sih juga, Kita bakal cek di cart apakah ada nasi goreng? Enggak. Ya, kodenya jalan well ya. Nah, function-function nambah kurang ini dan bahkan yang tadi itu udah aku bikin cukup reusable. Cukup reusable yang aku maksud tuh ya kurang lebih kayak gini. Semua fitur nambah add itu, ya kan, ngeplus ini itu juga aku pakai satu function atau method namanya add item buat ngurangin remote pattern atau undo tadi gitu. Kurang lebih mirip lah. Terus ada save item to prep. Nah, aku gak jelasin kode ini ya, teman-teman bisa baca karena kode ini tuh kalau teman-teman belajar algoritma pemrograman harusnya ini basic banget gitu loh. Otak-atik arai gitu. Cuman aku senangnya di Dart dia kayak JavaScript. Gampang bikinnya. Enggak, walaupun gak JavaScript banget tapi gampang gitu loh. Mirip-mirip lah. Jadi agak seneng aku ngoding ini. Terus ya ini juga harus kujelasin sih, ini structure menunya, models ya. Makanya aku nama ini model. Walaupun ini ada function-functionnya juga, cuman di menu ini lebih menekankan ke bentuk dari menu itu. Kalau teman-teman lihat bentuk dari menunya kayak gini. Ada ID, ada title, ada price, ada description, ada image. Dart itu kayak masih tab safety lah, tidak bisa dynamic banget. Ya, tengah-tengah banget nih kayak JS sama TypeScript tuh jadiin satu sama mereka gitu. Dan aku senangnya ada itu, jadi nggak bisa orang-orang ngawur-ngawur gitu nambahin properti apa gitu di sini atau ngurangin propertinya, minimal ada ini baru bisa nampil datanya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya agak enak. Terus kalau teman-teman perhatiin image-nya tuh, nah tadi Caca Newton image-nya gak pakai, cuman aku pakai image yang disimpan di folder aset. Kekurangannya apa? Waktu nge-clone-nya berat, app-nya mungkin bakal agak gemuk gitu. Jadi ya gak apa-apa lah, aplikasi yang bisa offline dikit-dikit gitu. Kita bakal move ke fitur cut screen. Nah, di cut screen ini sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ada invoice-nya kan. Kok ada model invoice tapi kok gak ada screen untuk invoice. Nah, invoice-nya itu nampilin di sini. Invoice ini bakal dikirim ke WA, make link WA Me. Kalau teman-teman lihat di detail screen codingannya. Nah, kurang lebih benar gak sih di detail? Sorry, cut screen udah benar tadi aku posisinya di sana. Nah, di cut screen ini kurang lebih kayak gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dia bakal ngerunning. Nah, teman-teman bisa lihat ada coding-codingan seperti ini, bisa teman-teman pelajari. Ini basic banget ya, di web udah biasa diterapin. Gak ada yang spesial sebenarnya, cuman ada URL launcher ini aja yang ya jadi ada ngelakuin
parseling dikit gitu, jadi gak ada tipe request yang ngeri-ngeri banget sebenarnya aku lakuin. Ya cuman yang unik tuh ini aja gitu, send to WA ini. Jadi perlu URI encode kayak gitu biar jadi URL, terus kita kirim pesan WhatsApp. Ya bakal continue to chat. Bentuknya bakal bagus kok nanti. Sayangnya ini gak terinstall WhatsApp. Kalau ada WhatsApp terutama di Android 9 ke atas tuh langsung buka WhatsApp dia teman-teman kalau pakai link WA-Me seperti ini. Nanti tinggal kirim. Dan di sini kan udah dijelasin juga gimana cara ngirim invoice-nya gitu. Itu aja. Walaupun ya tapi ada juga ya. Ini kerennya gitu. Afu aku terkejut banget ya kan. Aku bisa bikin fitur kayak gini. Nice Afu gitu. Walaupun aku gak expect dia bisa bikinnya dalam waktu 1 hari. Nice. Ini codingannya dibikin sama Afu gitu. Ekspektasiku sebenarnya di awal Afu yang desain. Jadi produk desainernya itu Afu dan aku yang ngoding. Cuman Afu minta, Dra, aku mau ngoding intinya dia aku mau ngoding. Udah nih, aku suruh dia bikin view screen. Tapi kamu pelajarin juga navigasi. Nah, navigatornya beneran dipakai sama dia. Navigator pop dia pakai, terus navigator buat pindah ke detail dia juga pakai gitu. Ini yang benar-benar membuat aku tuh salut sama dia gitu. Dia gak pakai cut screen aku, dia bikin sendiri walaupun gak nerapin komponen, tapi nice banget ada detail screen road name. Nah, beneran bisa navigator push, ngerti dia maksudnya gitu. Mau kemana aku suruh, ini kalau mau klik ke menu item, bawa argumen, beneran dibawa sama dia. Nice, Afu, aku senang banget. Kurang lebih segitu aja sih demonya. Itu apresiasi dikit ya sama temanku. Aku senang banget punya tim bagus gitu. Udah didesainin, nanti juga dia yang ngedit ini teman-teman. Lebih gitu aja. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Ayo.